Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani semuanya. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Sahabat Petani Dompu. Untuk tetap mendapatkan notifikasi dari konten YouTube saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat tani dimanapun berada. Kali ini saya akan mencoba membahas perbedaan antara pupuk NPK Ponska yang disubsidi oleh pemerintah dengan pembenah tanah Poska. Kenapa saya perlu membahas tentang hal ini? Karena akhir-akhir ini, lebih-lebih pada saat-saat sekarang, pada saat memasuki musim tanam, banyak yang saya temukan di lapangan itu beredar pembenah tanah yang kemasannya maupun namanya itu mirip sekali dengan pupuk NPK Ponska yang disubsidi oleh pemerintah. Petani kita sering keliru dalam hal ini, ya. Niat hati mereka ingin membeli NPK Ponska, namun yang mereka beli itu adalah pembenah tanah, ya, yang sekali lagi yang kemasan dan namanya itu sama. Nah, oleh karena demikian perlu saya menjelaskan perbedaan antara kedua produk ini. Oke, yang pertama yaitu dalam hal kemasan. Memang sekilas antara kedua produk ini kemasannya tuh hampir sama. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini, ya. Itu hampir sama. Kalau kita tidak jeli melihatnya, maka memang bisa saja kita keliru. Nah, ini. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini adalah pupuk NPK Ponska yang disubsidi oleh pemerintah. Seperti ini. Nah, sedangkan di sebelah kiri ini adalah tulisannya Poska. Tapi di sini ada ditulis pupuk pembenah tanah Indonesia. Nah, ini sebenarnya sangat beda, ya. Kalau di sini itu pupuk NPK, sedangkan yang ini adalah pembenah tanah. Nah, oleh karena demikian, sekali lagi, kita sebagai petani harus betul-betul jeli melihat dan membaca, ya, terutama di semuanya. Untuk pupuk NPK yang disubsidi oleh pemerintah, kemasannya itu seperti ini, ya, kemasannya seperti ini, ya. Di paling atas ini, di sana tertulis pupuk subsidi pemerintah barang dalam pengawasan. Nah, kemudian selanjutnya ada tulisan pupuk NPK. Jadi di sini mencantumkan atau menginformasikan bahwa pupuk ini mengandung N, P, dan K. Kemudian di sini ada merek Ponska, ya. Sekali lagi Ponska, P-H-O-N-S-K-A, Ponska. Nah, kemudian di bawahnya ditulis komposisi daripada kandungan N, P, dan K-nya. Nah, kemudian di bawahnya ada merek pupuk Indonesia. Kemudian selanjutnya ada nomor pendaftaran dan sebagainya. Nah, ada logo SNI seperti ini. Nah, ini pupuk yang NPK yang disubsidi oleh pemerintah, yang biasanya dicari oleh petani untuk memupuk tanamannya. Saya akan memperlihatkan kepada para sahabat tani contoh kemasan pemenah tanah yang beredar di lapangan. Nah, seperti ini. Kebetulan saya mendapatkan beberapa merek dagang daripada pemenah tanah ini. Itu di sini jelas tertulis bahwa di kemasan, di paling atas kemasan itu ditulis pembenah tanah, ya. Sekali lagi, pembenah tanah non subsidi. Nah, kemudian baru di bawahnya ada merek dagang, ya. Di sini ada Humi Poska,
ada Grand Posca, ada juga Posca, dan pernah juga saya melihat ada juga yang beredar dengan merek Mitra Posca, seperti itu. Nah, di bawahnya lagi tertera kandungan daripada unsur dalam produk ini, yang rata-rata saya melihat itu mengandung yaitu karbon oksida dan magnesium oksida. Nah, seperti itu. Yang presentasinya dari beberapa presentasi kandungan unsur itu dari beberapa merek ini berbeda-beda. Nah, yang ingin saya tekankan kepada para sahabat tani bahwa ya unsur dari kedua produk ini jelas sangat berbeda. Ya, sekali lagi unsur yang terkandung dalam kedua antara pupuk NPK yang disubsidi oleh pemerintah dan pembenah tanah ini sangatlah berbeda. Perbedaan selanjutnya antara pupuk NPK yang disubsidi oleh pemerintah dengan pembenah tanah ini adalah unsur yang terkandung di dalamnya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau unsur hara yang terkandung dalam NPK ini adalah terdiri dari 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen atau urea, kemudian fosfor, dan kalium. Yang ketiga unsur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, diantaranya kalau urea atau N itu ya fungsinya merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman itu secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berikutnya adalah berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, berikutnya fungsi daripada nitrogen ini adalah membantu proses pembentukan protein, lemak, dan berbagai senyawa organik lainnya. Nah, adapun daripada fungsi daripada fosfor adalah ya merangsang pertumbuhan akar tanaman, ya, kemudian membantu pembentukan sejumlah protein tertentu. Nah, berikutnya membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman. Nah, selanjutnya adalah mempercepat pembungaan dan pemasakan biji serta buah. Nah, itu fungsi daripada fosfor. Sedangkan fungsi dari unsur berikutnya adalah kalium, yaitu membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Ya, selanjutnya memperkuat tanaman sehingga daun, buah, dan bunga tidak mudah rontok. Nah, yang berikutnya adalah membantu tanaman agar tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Berikutnya sahabat tani semuanya, adapun unsur yang terkandung dalam pebenah tanah ini, sebagaimana yang saya tunjukkan tadi, di kemasannya itu tertera unsur MgO dan CaO, ya, MgO dan CaO, ya, atau karbon oksida dan magnesium oksida. Nah, manfaat daripada pemenah tanah ini adalah sebagai berikut, ya. Di antaranya yang pertama itu ya salah tanah dari tingkat keasaman, ya, atau akan memperbaiki pH tanah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki ketegaran dan ketahanan tanaman, ya, terhadap serangan hama maupun penyakit. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, ya, atau akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, berikutnya yaitu ya akan meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk-pupuk organik. Antara NPK yang disubsidi oleh pemerintah dan pemenah tanah ini tidak bisa saling menggantikan fungsinya. Ya, sekali lagi tidak bisa saling menggantikan fungsinya. Ya, maksudnya ketika tidak ada NPK subsidi, lantas kita mau menggantinya dengan pemenah tanah itu tidak bisa. Demikian juga dengan sebaliknya. Demikianlah para sahabat tani, semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa belilah pupuk subsidi di kios-kios penyalur yang resmi. Salam suluh.